guys, welcome back again with kelompok A. Jadi di sini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang manusia sebagai homo economicus. Jadi kelompok kita beranggotakan 5 orang. Oke, next, untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan menjelaskan tentang apa itu homo economicus. Nah, homo economicus ini berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti manusia ekonomi. Dan jika didefinisikan, kata ekonomi sendiri dipelajari dengan lebih mendalam, akan mendapatkan arti yaitu sosok manusia yang rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manusia dikatakan makhluk ekonomi karena manusia itu cenderung untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Jadi, manusia sebagai homo economicus berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Seperti itu ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai homo economicus. Yang pertama, pembunuhan. Tindakan pembunuhan dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti dendam, ketakutan yang berlebihan, malu, faktor keterbatasan ekonomi, ceplos, mempertahankan nyawa sendiri, mempertahankan harga diri, stres, dan lain-lain. Kedua, penipuan dan perampasan. Tindakan penipuan dan perampasan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lebih cenderung dimotivasi oleh keterbatasan ekonomi, sehingga tindakan tersebut dilakukan karena ada kecenderungan individu mempertahankan hidup. Ketiga, kekerasan. Kekerasan merupakan bentuk penganiayaan atau penyiksaan dengan menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan. Ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Ciri-ciri dan tindakan manusia sebagai homo economicus. Yang pertama, memiliki sikap tidak pernah puas dan terus-menerus mengejar tujuannya tanpa batas. Yang kedua, banyak keinginan dan banyak kebutuhan. Yang ketiga, cenderung melakukan tindakan ekonomi atas kepentingan sendiri atau keuntungan pribadi. Yang keempat, cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien. Yang kelima, cenderung melakukan kegiatan yang dekat dengan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, selalu berpikir rasional atau menggunakan akal sehat yang berkaitan dengan pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang manusia sebagai homo economicus yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya, tafsir ayat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Keduanya dapat disajikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, yaitu mengucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa wallahu akbar. Menurut sebagian ulama ditambahkan wala haula wala quwata illa billah adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan, hal yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang relevan dengan surat Al-Kahfi ayat 46. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Laisu an Sa'idil Maqburi an Abi Walidin qala sami'tu Hawlata binta Qaisin wa kanat tahta Hamzah bin Abdul Muttalib taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadzal mala hadiratun qulwatun man asabahu bi abdihi burkahu fihi wa rubba mutahawwidin fi ma sya'at bihi nafsuhu min malillahi wa rasulihi laisa lahu yawmal qiyamati illa nar. Qutaibah menceritakan kepada kami, Alais menceritakan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi dari Abu al-Walid, dia berkata, aku mendengar Khawla binti Qais, dia berada di bawah tanggung jawab Hamzah bin Abdul Muttalib, mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta ini adalah indah dan manis, siapa saja yang mendapatkannya dengan cara yang hak, maka ia akan diberkati dengan hartanya itu. Banyak sekali orang yang wajar harta benda Allah dan Rasulnya dengan menuruti kehendak nafsunya. Maka orang seperti ini tidak ada bagian baginya pada hari kiamat nanti kecuali api neraka. Abu Isa berkata, hadis ini adalah Hasan Sahih. Abu Al-Walid nama aslinya adalah Ubaid Sanuta. Nah, gimana nih paparan dari kelompok kita? Pastinya seru, menyenangkan, dan mudah dipahami kan? Jadi, jangan lupa ya kasih feedback positif kepada kita dengan cara like, comment, dan share video ini agar mahasiswa lain mengerti apa sih itu
Homo economicus. Jadi see you on next video guys, and bye bye.